Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, ini saya kedatangan pasien sobat dari Tambun, Kabupaten Bekasi sobat. Kipas angin dinding. Ya, ini dia kipas angin dinding. Mereknya adalah Mas Pion sobat. Mas Pion ini tipenya MWF 3602K ya. Jadi MWF ini singkatan sobat. Jadi Mas Pion wall fan gitu ya, kipas angin dinding. Jadi kalau jarak jauh sobat cukup begini aja bawanya ya. Kalau mau di servis ini cukup bawa ininya aja ya. Jadi keranjangnya baling-balingnya nggak usah. Jadi menurut pemiliknya sobat, kipas angin ini tidak bisa berputar sobat, tidak bisa berputar. Untuk itu kita cek kelistrikannya sobat ya. Kita cek kelistrikannya. Ya sobat bisa siapkan kertas. Ini kertas sobat. Kemudian kita gambar sobat ya. Kita gambar begini sobat. Ini lilitan 1. Kemudian ini adalah lilitan 2. Ini adalah lilitan 3. Dan ini adalah lilitan 4. Karena di dalam dinamo ini ada 4 gulungan ya sobat ya, atau 4 lilitan. Yang bawah ini kita sebut saja running sobat. Lilitan running. Kemudian yang atas ini starting. Ya, starting. Kemudian di bawahnya starting ini ada namanya speed atau kecepatan, speed 1. Kemudian ini lilitan speed 2. Begitu ya. Ya, jadi ini sobat adalah cara merangkai lilitan ya. Kemudian yang bawah ini sobat, ini kita sebut ini kapasitor dan setrum sobat ya. Ini kita langsung ke kapasitor. Ini kapasitor. Kemudian yang atas juga ada kapasitor sobat. Ya, kita sebut saja di bawah ini kapasitor running karena di lilitan running. Kemudian yang atas ini adalah jalur kapasitor starting karena di lilitan starting gitu sobat ya. Kemudian di sini ada ini speed 3 sobat. Kemudian ini adalah speed 2. Dan ini adalah speed 1. Atau low ya. Jadi ini adalah skema yang saya bikin sendiri ya. Ini cara penyambungan setiap gulungan begini sobat. Ya, setiap penyambungan di dalam dinamo adalah begini. Kemudian sebelum kesetrum di kapasitor running ini, dia terhubung dulu dengan fuse sobat. Ada fuse di sini. Kita sebut F fuse. Dari fuse kemudian dia mengarah ke setrum. Setrum. Gitu ya. Ini ke kapasitor sobat. Kemudian di sini ada namanya saklar speed sobat. Saklar speed. Ya, kita sebut saja beginilah. Ya, begitu ya. Ini saklar speed. Ya, ini ada 0. Kemudian 1, 2, dan 3. Ini saklar kecepatan sobat ya. Gitu. Kemudian speed 3 ini kita masuk ke saklar sobat. Ini ke saklar. Speed 2 juga ke saklar, speed 1 juga ke saklar speed begitu ya. Ya, begitu. Kemudian kita letakkan saja di sini adalah kapasitor sobat ya. Kita anggap saja di sini ada kapasitor ya. Ya, ini kapasitor ya sobat. Ini nilainya 1,5 mikrofarad. Ya, mikrofarad sini ya. Kapasitor ada 2 kabel, boleh bolak-balik gitu sobat. Kemudian dari atas ini kapasitor starting ini kita hubungkan saja ke sini begitu. Ya. Kemudian dari kapasitor satu lagi ini kita hubungkan saja ke sini sobat. Ya, begitu ya. Kita hubungkan. Jadi 2 kapasitor sudah kita hubungkan dengan kapasitor ini. Ini colokan beginilah. Ya, ini colokan, dia ada 2 colokan ya dari PLN ini PLN. Maka dari PLN ini dia langsung ke setrum sobat karena dia langsung setrum di sini. Kemudian untuk satu lagi dari colokan dia ke 0 sini sobat.
ke 0. Ya, begitu ya. Ya, begitu. Ke 0 saklar. Ya, coba sobat perhatikan ya. Ini dari PLN, langsung habis dari fuse dia langsung setrum masuk ke colokan, kemudian satu colokan lagi dia ke saklar 0. Ini dia yang akan kita cek sobat. Ya, sekarang kita mulai pengecekan sobat ya, pengecekan. Kita ambil colokan sobat. Kita gunakan, terserah sobat mau pakai apometer atau pakai alat tes tersederhana yang saya bikin ini, ada di konten saya sobat. Saya lebih suka yang ini ya karena lebih simpel ya. Ini kita on kan dulu. Gitu, apabila dia tersambung akan bunyi. Oke. Sekarang ini kita hubungkan ke colokan begini sobat. Begitu. Ya, artinya apa sobat, ini alat tester ini kita colokan ke sini sobat. Nih. Ke colokan sini ya, kita hubungkan ya. Kita hubungkan ke colokan begini. Tuh. Artinya ke sini sobat nih. Ke sini ya, nih. Kemudian kita putar saklar speednya sobat nih. Nih ya. Ini karena tipe maspion sobat, kalau model maspion itu dia 3 dulu ya. Dia cepat dulu atau yang paling kencang, kemudian sedang, dan pelan ya, low 1. Ya, speed 3 dia bunyi sobat tuh. Bunyi ya tuh. Tuh. Speed 2. Speed 2 masih bunyi, tersambung. Speed 1 mati sobat. Speed 1 mati. Oke. Ya, jadi begini sobat. Ini dari PLN dia langsung ke saklar 0. Yang satu dia ke setrum, kemudian ke fuse. Kalau kita cek ke speed 3 sobat, ya. Kita cek ke speed 3 dia tersambung ini. Speed 3 tersambung. Speed 2 masih tersambung, artinya dia berjalan begini. Dari running dia masuk ke speed 2 masih tersambung. Namun saat ke speed 1 dia tidak tersambung, berarti jalur ini yang ada terputus di speed 1 terputus. Ya, di speed 1 terputus. Nah, untuk mengecek kapasitor dan kapasitor ini kita bongkar dulu sobat. Ya, jadi kita sudah dapat mengetahui bahwa ini yang putus. Di lilitan speed 1 dia ada yang terputus sobat. Kenapa? Karena saklar speed 1-nya tidak tersambung ya, tidak bunyi ini alarmnya. Oke, sekarang sudah kita ketemui bahwa speed 1 ada yang terputus. Sekarang ini kita lepaskan sobat. Ya, kemudian ini kita bongkar dulu sobat ya. Ini kita bongkar ini. Jadi kita mau cek antara kapasitor dan kapasitor sobat ya. Kapasitor starting yang atas dengan kapasitor running. Kita cek. Kalau dua kabel ini kita cek nyambung, tersambung, kita pastikan bahwa kipas angin ini di tengahnya akan tersambung sobat. Speed 1, 2, 3 akan tersambung. Ya, kita cek kapasitor dengan kapasitor adalah ini sobat. Ini kapasitor dengan kapasitor. Ini kita lepaskan saja jalur kapasitornya, dua kabel ini. Oranye dan hijau ini adalah jalur kapasitor yang menuju ke dinamo sobat. Ini kita cek sobat. Ya, ini tersambung, dia akan bunyi tuh. Kita cek oranye dan hijau. Ya, tidak bunyi sobat, artinya tidak tersambung ya. Tuh lihat, hijau dan oranye tidak tersambung. Harusnya dia tersambung, bunyi. Ini tidak tersambung. Dengan demikian jalur kapasitor menuju dinamo adalah putus sobat, putus. Ya, putus. Kenapa dia putus? Karena di speed 1 ini sudah putus sobat, sudah tidak tersambung. Otomatis dia ke atas juga tidak tersambung, karena ini akan berurutan begitu sobat ya. Karena apa? Ini starting dan speed 1 ini digabung sobat. Nah, ini digabung, ini juga digabung. Untuk speed 2, speed 3 juga digabung. Jadi apabila ada satu lilitan yang terputus, dipastikan kipas angin ini tidak berputar sobat. Jadi ini sobat yang sering disebut bahwa kipas angin berputar di bantu tangan. Ini dia sobat. Kenapa demikian? Karena jalur kapasitornya yang putus sobat, dan speed 1-nya putus. Jadi jalur kapasitor ini atau lilitan starting dan lilitan speed 1-nya terputus. Dengan demikian yang hidup adalah speed 2 dan 3 sobat. Speed 2 dan 3 tadi sudah kita cek di awal. Di awal ini speed 2 dan 3-nya nyambung. Dia akan berputar sobat, akan berputar namun dibantu tangan sobat, karena lilitan pembantu atau lilitan starting ini putus. Dengan demikian
kipas angin ini bisa berputar dibantu tangan, namun putarannya tidak maksimal sobat, atau pelan ya. Ya, jadi ini sobat. Jadi lilitan starting dan speed 1 ada yang terputus. Nah, terputusnya di mana? Biasanya sobat, ini di solderan sini. Di dalam dinamo ini ada selongsong ya. Jadi gabungan ini sobat, yang biasanya salah satu kawat lilitan ini karena dia tipis ya, jadi terlepas ya, atau putus atau patah. Demikian juga ini. Jadi speed 1 adalah ini, mungkin ini yang lepas atau patah ya lilitannya ya, sehingga tidak bisa tersambung ke speed 1 dan starting. Untuk ini solusinya adalah sobat, solusinya kita bongkar lilitan dinamo. Mudah-mudahan di kawat lilitan tidak ada yang terbakar ya, atau putus ya. Oke sobat, sekarang kita cek kapasitornya nih sobat. Nih kapasitornya, nilai kapasitornya apakah masih bagus. Nah ini prop merah kita pindahkan ke MA sini sobat, ke sini. Hitam tetap di COM ya, tuh di COM. Kemudian yang merah kita pindahkan ke MA. Kemudian ini selektornya kita pindahkan saja ke 2 mikro ya, karena nilai ini 1,5 ya. 2 kabel dari kapasitor kita tes, nilainya 0,5 sobat, tuh cuma 0,5, berarti dia ngedrop sobat ya. Harusnya 1,5 mikrofarad, sisanya cuma 0,5, jadi 1 mikronya sudah hilang. Dengan demikian kapasitor kita ganti baru sobat, nilainya 1,5 mikrofarad. Ya, kita lanjut, dinamo kita bongkar saja sobat. Ini kapasitor kita lepaskan. Kemudian baut gearbox ada 3. Pin depan kita lepaskan. Ya. Baut dinamo ada 4, kita lepaskan. Ya, karena dia maspion adalah kabel depan sobat ya, kabelnya di depan ini. Jadi yang belakang dulu kita buka sobat. Kita angkat begitu. Nah, itu sangat kotor ya. Kemudian kita lihat jangan sampai besi rotor ini sobat, besi rotor ini mengenai lilitan ya, mengenai lilitan. Nah ini kalau kita lihat ada yang hitam-hitam ini sobat, nanti kita bersihkan dulu ya, apakah ini geseng atau kotoran ya. Saat menarik ini, menarik as, kita perhatikan ya, jangan sampai besi rotor mengenai kawat lilitan nih. Ya sekali lagi, jangan sampai besi rotor ini sobat, ini mengenai kawat lilitan ya, nanti putus. Ya, kemudian kita tarik keluar begini sobat. Oke, ini dia. Ya, karena supaya pengerjaannya lebih enak sobat, dan ini bodinya ini kita mau cuci ya. Karena ini bodinya kotor ini sobat, ini kita putusin ya sobat ini. 2 kabel dari colokan ini, yang satu ke kabel putih atau kabel setrum. Ini kita lepaskan ya sobat. Ya, begitu. Kemudian 3 kabel speed ini yang warna hitam, kuning dan merah ini sobat ini. Ini sobat putusinnya di sini sobat ya. Begitu ya. Ya, karena sudah putus ini, terlepas semua 4 kabel ini, kita tarik dari sini sobat. Ya, kita tarik begitu. Jadi ini bodinya bisa kita cuci ya. Kita lepaskan. Ya, begitu ya. Jadi ini sobat, kabel yang keluar dari dinamo ini sebanyak 6 sobat. Ya, sebanyak 6. Kalau kita lihat gambar ini adalah 6 sobat ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 strum ya. Ini speed 3 adalah merah sobat. Ini merah ya. Speed 2 adalah ini kuning. Dan speed 1 adalah hitam. Jadi sekali lagi sobat jangan terpengaruh dengan warna ya, dengan warna kabel ya. Karena setiap merek kipas angin akan berbeda. Kemudian yang putih ini sobat, ini adalah setrum. Ini untuk maspion putih adalah setrum. Setrum adalah ini putih. Nah di ujung kabel putih ini terdapat pius sobat. Ini piusnya.
Ini fuse. Ada fuse, kemudian tergabung ke kapasitor adalah di antara dua ini sobat. Nah, dua kabel kapasitor ini sobat sering bertanya mana kabel kapasitor yang running dan mana yang kapasitor starting. Kapasitor untuk running ini biasanya yang langsung short ya, atau tersambung ke setrum putih ya, ke putih, kabel putih. Untuk itu kita cari sobat. Kita cari dengan avometer ini sobat. Dengan avometer ya. Ini kita arahkan ke buzzer begitu. Ini ke buzzer yang ada tanda dioda ya. Kemudian ada speaker itu. Yang merah kita kembalikan ke sini, ke kanan. Ya, kita cari ini dari kabel putih ya. Kita ukur ke kapasitor ini sobat. Jadi dari setrum ini, kabel putih ini kita ukur ke kapasitor ya, atas dan bawah ini, yang dua kapasitor ini. Mana yang short itu adalah kapasitor running ya, karena ini tersambung ini. Tor dan setrum ini jadi satu ya, cuman dia dicabang aja begitu ya, dipisahkan dengan fuse. Ya, kita cek. Ah, ini yang bunyi sobat tuh. Ya, dia short atau tersambung langsung yang hijau. Tuh, kalau yang ini satu lagi dia tidak bunyi sobat, karena dia putus ya. Yang short ini adalah kapasitor running, berarti kapasitor running adalah hijau. Dan kapasitor starting adalah oranye. Oke. Kapasitor starting warna oranye, ini oranye. Kemudian speed 1 hitam. Ini speed 2 kuning, speed 3 merah, dan kapasitor running atau yang tersambung dengan setrum adalah hijau ini, dan setrum adalah putih. Ya, ini sudah saya bersihkan di luar sobat ya, karena debunya ini kurang bagus untuk pernapasan ya. Yang penting sobat pelan-pelan ya, dengan kuas kecil pelan-pelan begitu ya. Sebelah dalamnya itu kerennya tuh atau lubang statornya kita bersihkan pelan-pelan sobat. Ya sobat, jangan lupa siapkan ini. Ini adalah isolasi kertas. Kemudian ada kabel tis ini, ukurannya 2,5 kali 100 ya, 2,5 kali 100 mili atau 2,5 cm kali 10 cm. Kemudian ada selongsong ini sobat, selongsong. Yang kita pakai adalah selongsong anti bakar ini ya, untuk menggantikan selongsong ini. Ada silet ya. Ya, ini kita bongkar ya sobat. Sebelum dibongkar kita perhatikan dulu apakah lilitannya ini ada yang geseng begitu sobat. Ya, kita perhatikan secara detail apakah ada yang geseng begitu. Sebagian depan ya, lilitannya masih bagus sobat ya. Ini apa ini? Ini kayak ada yang putus ini. Oh tidak ya, bukan ya. Ya, lilitannya masih bagus sobat. Saya pikir hanya di sini aja ya, di sini yang solderannya terbuka atau patah ya. Kita bongkar sobat selongsongnya. Ini ada pengikatnya, kita putusin sobat ya. Kita masukkan dulu ini obeng, kemudian ini silet. Ini kita putusin tali-talinya ya, semua ya. Ini ada yang geseng nih sobat nih. Ini ada yang geseng ya. Nanti kita buka lah begitu. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ini kelihatan ada fuse sobat, ini kaki fuse nih. Ini kaki fuse ya. Hati-hati sobat. Bagi pemula hati-hati dalam melepaskan atau memutuskan tali-tali ini, hati-hati ya. Yang penting tidak mengenai kawat lilitan ya. Artinya kita sodok dulu pakai obeng ini kecil. Kita sodok dulu begitu. Ya, kemudian kita putusin atasnya sini kan. Jadi pengerjaan ini tidak ada yang namanya durasinya sebentar, itu tidak ada sobatnya. Karena saya menginginkan sobat paham betul ya, paham betul dan tidak melakukan kesalahan dalam penyambungan lilitan ini ya, karena ini sangat kecil sekali, sangat tipis, takutnya putus. Oke, tali sudah lepas semua.
Nih sobat, sebelum selongsongnya kita lepaskan, kita tetesin pakai bensin dulu sobat. Tetesin pakai bensin ya, supaya dia terlepas ya. Ini karena lengket ini. Jadi dua jalur kapasitor ini yang putus, yang starting sobat. Starting adalah ini sobat nih, warna oranye. Warna oranye ada di ya, di atas ini jalur setrum dan kapasitor ya sobat. Ini yang menuju ke kaki fuse, ini dua di atas ini. Nih. Ini dua di atas ini untuk ke fuse ya, yaitu kabel setrum yang putih dan kapasitor. Dihubungkan dengan fuse dulu ya. Bukannya bisa kita gunakan tang japit ya. Kita beginikan dulu nih. Kita tekan-tekan dulu supaya dia terbuka solderannya. Tuh ya. Ini juga. Ya, supaya terbuka ini karena kena panas ini sobat. Kemudian kita tarik ya. Ya, ini masih tersambung ya. Ini kabel putih setrum ini tersambung dengan fuse ya. Fuse, kemudian kaki fuse satu lagi ke kapasitor ya. Kemudian ada kawat lilitan satu ini. Nih di bawahnya kawat lilitan satu ya. Ini adalah kawat lilitan jalur kapasitor sobat. Ya, kemudian yang sebelah bawah ini sobat, yang kita tetesin dengan bensin dulu. Ya, dengan bensin. Mudah-mudahan bisa dibuka sobat. Kita gunakan obeng kecil sobat ya. Nah ini. Ya, hati-hati sobat tuh, gampang ya tuh. Ya, terbuka tuh. Nah, ini ada yang terbakar sobat tuh. Ini rupanya terbakar sobat, ini hitam nih, tuh ya. Ini yang bikin putus sobat. Ya. Kita buka dulu nih penutupnya nih. Isolasinya kita buka dulu. Wah, ini rapi sobat ya tuh. Coba kita dongkrak pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Ya, ini dia yang terbakar sobat tuh ya. Tuh. Ini kawat lilitannya masih nyambung sobat, tapi dalamnya terbakar ya. Coba kita buka dulu selongsongnya. Aduh, masih keras sobat. Ya, ini adalah jalur kapasitor starting ini sobat, yang putus itu ya. Rupanya di sini putusnya nih. Ini dia putusnya sobat. Tuh, geseng sobat tuh. Tuh, geseng ya. Tuh. Nah, ini dia sobat. Ini patah nih. Nih. Kawat lilitan satu patah nih. Ini kawat lilitan nih. Jadi patah ya. Jadi lepas dari kabel kapasitor yang starting sobat, ini warna oranye. Jadi sudah ketahuan sobat, ini satu di sini. Ini selongsongnya kita lepaskan dulu. Selongsong apa ini? Ini pengamannya nih sobat, isolasi pengamannya kita lepaskan dulu begini ya, tuh ya. Ya, supaya sobat tidak kehilangan jejak, kita ambil isolasi kertas sobat. Ini isolasi kertas. Nah, kita potong dikit begini ya. Dan ini kita kasih tanda sobat, ini adalah kapasitor. Ya begitu ya. Tuh. Ini adalah kapasitor. Kemudian ini kita tetesin dulu dengan bensin ini. Ya, ini adalah hitam sobat, speed 1. Ya, ini kita lepaskan dulu. Ya, ini dia yang putus sobat, speed 1 di sini. Kita cek. Ya, kita buka dulu selongsongnya. Iya. Nah, ini ada kawat lilitannya, ada dua sobat ya. Di speed 1 masing-masing ada dua. Ah, ini salah satu putus sobat tuh. Tuh. Nih. Ya, mudah-mudahan sobat kelihatan ya. Coba saya besarkan dulu. Ya, ini. Ini kan ada dua kawat lilitan sobat nih. Dia putus satu nih. Tuh. Ini dia yang bikin tidak hidup sobat. Ya, jadi sudah ketahuan sobat.
satu kawat lilitan ke kapasitor putus, kemudian ke speed 1 juga putus salah satunya ini. Kalau gitu ini kita lepaskan aja dua-duanya sobat. Ini kawat lilitannya kita lepaskan tuh. Ya, sudah terlepas tuh. Ya, dua kawat lilitan untuk speed 1. Ya, coba ini kabelnya kita putusin dikit sobat supaya dia bisa tersambung ke sini. Ya, ini kita putusin di sini dikit. Ya, begitu. Kemudian ini kita kletek sobat. Ya. Karena ini kabelnya sudah kena panas jadi dia lengket, kita bakar sobat ya tuh. Kita bakar ujungnya dikit, hati-hati. Ya, kemudian kita tarik. Ya, begitu sobat tuh. Terbuka ya. Jadi ini sobat ya. Jadi masing-masing speed itu terdiri dari dua kawat lilitan sobat ya. Nih, speed 1 adalah dari lilitan starting dan tergabung ke speed 1. Digabung di sini. Jadi ini yang putus salah satu sobat. Salah satu putus ya. Ini kita sambung kembali, kemudian ini kita sambung kembali nih. Jadi di sini yang putus sobat. Oke. Ya, ini kita klik dulu sobat ujungnya. Ini kita klik dulu ujungnya pakai tatakan ini sobat, kalau saya lah ya, pakai silet. Ini kita klik begini sobat. Ya, gitu. Kemudian ini dua kawat lilitan di speed 1 juga kita klik. Kita klik ujungnya sobat ya. Tuh, karena geseng dia sobat tuh. Ya, bagaimana caranya lah sobat ya, dikerik ujungnya sobat. Ya, ditatakin. Kalau saya pakai tatakan korek api ini sobat, korek api gas. Ya. Ya, kita kerik. Kita balik. Iya. Ya, satu lagi lilitan kapasitor. Hati-hati sobat karena ini halus ya kawat lilitannya. Jadi jangan terlalu ditekan ya. Yang penting terkelupas dia. Ini ada emailnya. Ya, sudah tuh sobat tuh. Tuh ya. Dua kawat lilitan sudah kita klik. Kita tes apakah dia sudah terkelupas. Ya, sudah. Satu lagi. Ya, sudah. Yang ini. Ya, ujung sama ujung ya sobat ya, kita tes ya. Ya, tuh. Jadi kalau jalur kapasitor dia satu kabel sobat ya, atau satu kawat lilitan untuk kapasitor. Kemudian untuk speed itu dua kawat lilitan. Ini kita kasih bensin supaya bisa kita tarik begitu sobat. Tuh, kita lepasin. Jangan dipaksa lepas ya sobat ya, nanti patah. Kita kasih bensin dulu isolasinya. Kemudian nih bekas kabel kapasitor kita balik ya sobat ya. Karena ini yang geseng, kita balik ya sobat. Kita pakai yang masih bagus begini ya. Kemudian kita siapkan dalamnya kabel ini sobat. Ini yang tembaga sobat ya. Ya, nih dalamnya kabel sobat supaya bisa kita solder. Ya, kita ambil satu rambut ini. Tuh. Satu rambut. Kemudian ini yang kapasitor kita hubungkan dengan kabel kapasitor ya warna oranye. Ya, kita tempelin begini sobat tuh. Kita ikat atau kita bungkus dengan dalamnya kabel begini sobat. Ya. Oke tuh. Ya, tuh. Kemudian kita solder. Ini. Oke, sip tuh. Ya, kita rapikan. Ya, kemudian sisa kabel-kabel yang gak kepake kita putusin sobat. Tuh. Ya, sudah tersambung jalur kapasitor. Sekarang jalur speed 1 sobat. Ya, kemudian kita ambil serabut 1. Ya, begitu. Kemudian dua kawat lilitan ini sobat ini. Ini kita gabungkan. Ya, begitu. Dua kawat lilitan kita gabungkan ke speed 1 kabel hitam begini. Kemudian kita bungkus. Kita bungkus sobat.
pakai dalamnya kabel ya, supaya bisa disolder ini. Dan kita gulung-gulung begini, kita balut. Oke, sip. Ini kita solder. Ya, kita geser-geser. Oke, sip. Ya, sisanya kita putusin. Kita tes lagi sobat. Kita tes kabel kapasitor dan kapasitor nih, hijau dan oranye. Iya, tersambung sobat, tuh bunyi ya. Tuh. Oke. Ya, kemudian kita tes juga sobat, ini speed dari setrum putih, kita tes ke speed apakah sudah tersambung. Kita colokan ini alat tester ke kabel putih atau setrum, kemudian ke speed 3 tersambung, ke speed 2 kuning tersambung, speed 1 tersambung. Ya, jadi tersambung semua sobat, tuh ya, tersambung semua speednya. Ya, selongsongnya kita ganti, ada 4 selongsong yang kita buka ini. 1 2 3 4. Ya, 4 selongsong ini speed 1 kita selongsongin. Ini pius, ini kaki pius. Ya, satu lagi adalah kapasitor ini. Oke, isolasi kita taruh di bawah sini, kemudian kita masukkan ini. Ya, begitu. Kita masukkan. Hati-hati sobat. Ya, hati-hati, kawat lilitnya jangan ketarik, takut putus. Iya, begini sobat ya, tuh. Iya, rapih tuh. Ya, sobat paham lah ya bagaimana kerapihan tuh. Ya, kita pegang terus. Kemudian kita ikat, kita cari di bawahnya yang aman sobat ya, jangan sampai ada kawat lilitan yang ketarik. Ya, di sini aman. Ya, satu kita ikat tuh. Hati-hati sobat, jangan sampai ada kawat lilitan yang sebelah bawah ketarik oleh tali tis ya. Kita lihat ini aman di sini. Kita lihat lagi di sini aman, di sini aman. Ya, di sini juga aman. Tidak ada kawat lilitan yang ketarik ya oleh kabel tis ini, untuk putus. Oke, cukup saya sobat, jangan terlalu padat ya, cukup saja. Oke, ini dia jadinya sobat ya. Baik sobat, ini sudah kita perbaiki, dan kerusakannya adalah sobat ini di speed 1 sobat ya. Speed 1 ini yang kawat lilitan yang menuju ke kabel speed 1 warna hitam ini ada yang patah ya di sini ya. Sudah kita sambung. Kemudian kapasitor oranye yang untuk startingnya juga patah sobat. Sudah kita sambung di sini. Jadi ini sudah kita sambung, dengan demikian normal kembali sobat. Jadi dua lilitan ini starting dan speed 1 sudah tersambung. Dengan demikian sobat, kalau kita cek dari kabel putih dari ujung ke ujung sobat, kabel putih ke oranye dia harus tersambung. Apabila dua jalur kabel putih dan oranye ini tersambung, maka dipastikan yang tengah juga akan tersambung. Sekarang kita lihat ini sobat, kita ambil kabel putih, kemudian alat tes tersederhana ini kalau tersambung dia bunyi begini. Kabel putih kita hubungkan dengan kabel kapasitor oranye, kita hubungkan. Ya, tersambung. Dengan demikian maka speed 1 2 3 dan kapasitor yang running juga akan tersambung. Kita tes dari kabel putih ini sobat ke speed 3 dulu, kabel putih atau kabel putih ke kapasitor hijau. Kapasitor hijau ini tersambung.
Kemudian kabel putih ke speed 3 warna merah tersambung, kabel putih ke speed 2 kuning tersambung, kabel putih ke hitam speed 1 tersambung. Ya, kemudian coba kapasitor ke kapasitor yang tadinya tidak tersambung, kapasitor ke kapasitor ya tersambung. Dengan demikian dipastikan dinamo ini kembali berputar normal sobat. Sekarang kita masukkan ke tempatnya sobat. Gunakan tisu dan bensin sobat. Tuh, tisu dan bensin ya. Ini sudah putih kembali tuh, saya lap tuh. Dan ini sempat saya ganti busingnya sobat ya. Ini busing baru ya. Kenapa tidak saya videokan? Karena sobat bisa lihat di konten saya bagaimana cara mengganti busing sobat. Ya, ini asnya juga sudah kita amplas sedikit ya. Kemudian kita lap dengan tisu dan bensin. Ini adalah Nico Grace. Ya, Nico Grace. Tuh, kita colek sedikit saja sobat ya, sedikit saja. Ini kita masukkan ke busingnya, kita putar-putar begitu. Ya, kemudian di asnya sobat. Ya, cara mengaplikasikan grease ke as. Ini ada tuh sobat ya, ada ring seal yang tipis. Ini kita dorong ke depan dulu. Ya, kemudian sebelah dalamnya kita kasih dulu sedikit saja sobat. Ya, kemudian kita dorong ke dalam ini yang ring seal tipisnya. Kita kasih lagi dikit lagi. Jadi ini dimaksudkan sobat, kalau ring seal yang satu dia kering, maka dia akan pindah ke ring seal yang sebelahnya lagi gitu ya. Ini kita dorong. Ya, kemudian depannya kita kasih juga Nico Grace sedikit saja. Oke. Ya. Ya, sebelah belakang juga sama. Ini yang tipis kita tarik ke depan dulu. Kemudian kita kasih di sini sedikit. Ya, begitu. Kemudian kita dorong ke dalam. Dan sebelah depannya kita kasih Nico Grace sedikit saja. Ya, sisanya bisa kita taruh di belakang sini sobat untuk gearbox ya. Ya, begitu. Kita ambil Singer oil dan oli mesin kendaraan, kita campur sobat ya, 1:1. Kemudian kita tetesin di sampingnya sobat, di sampingnya. Di samping busing ya, untuk kapasnya itu ya. Di samping busing untuk kapasnya kita kasih. Ya, kita masukkan dari sebelah depan dulu sobat. Karena ini mas pion kabelnya di depan sobat ya. Ini depan. Ya, kita masukkan ke sini. Dan ini kabel kapasitornya kita masukkan ke sini. Ya, kita dorong. Ya, masukkan begini. Ya, asnya dari sini sobat, masuknya dari sebelah depan dulu. Kita putar, masuk. Ya. Kemudian sebelah belakang kita lihat sobat, karena ini tempat gearbox sobat ya, tempat gearbox ini. Jadi kita lihat yang baut pinggir sobat. Nah, ini baut pinggir ini yang pinggir, kemudian yang tengah ini, dua di tengah, ini di pinggir ya. Yang pinggir ini sebelah kiri sobat, sebelah kiri. Jadi masuknya begini ya. Ya, kita putar, masuk. Oke. Ya, kita tarik mundur begini. Asnya bagus. Kita baut. Ya, bautnya dari mana sobat? Mau dari sini, mau dari depan, sama aja. Kita kencangkan menyilang sobat, menyilang ya. Oke, menyilang ke sini. Oke, kemudian yang ini. Oke, menyilang ke sini. Oke, sip. Ya, kita ambil tisu sobat yang kering. Kemudian kita lap sobat. Jangan sampai ada tercecer ya, minyak-minyak di sini. Ya. Ya, kita pasang pen. Oke, sip. Kemudian rumusnya sobat, setelah kita baut ini, kita pasang baut, pasti dia akan berubah sobat ya. Posisi busing depan dan busing belakang dia akan berubah, tidak lurus atau tidak center. Kuncinya sobat, kita ketok. Kita lihat dari depan begini sobat, kira-kira dia miring kemana begitu, kita ketok ya sobat. Ya, begitu. Ya. Apabila masih dirasakan kurang, yang belakang kita lihat juga, kita ketok juga yang belakang sobat. Ya, begitu.
maka dia akan loncer sobat ya. Kita kasih sebelah depan 2 tetes, kita putar. Belakang juga 2 tetes, kita putar. Kemudian toleransi sobat maju mundurnya kita cek, tarik ke depan, ke belakang gitu ya. Kita lihat nih. Ya, tuh. Ya, sudah cukup. Jadi jangan sempit sobat ya, nanti seret ya, seret. Harus ada toleransi 1 sampai 2 mili. Ya, toleransi maju mundurnya as. Ya, kita pasang sobat ke bodinya sobat. Ini sudah kita cuci sobat ya bodinya ya, sehingga bersih higienis begitu ya. Dengan air dan sabun menggunakan kuas sobat, kemudian dilap ya. Jangan sampai ada air yang tersisa di lubang-lubang baut ini. Semuanya diketok-ketok begitu sobat ya, di atas majun atau lap ya. Ini kita masukkan ke depan sini sebelah kiri. Nih, sebelah kiri sobat ya. Kemudian dari sini kita masukkan ke bawah. Ya, keluar ke bawah sini. Ini kita ikat di sini, ini ada lubangnya sobat nih. Ini ada lubangnya ya, tuh. Ya. Ya, begitu. Ini kita ikat dengan tali tis. Ya, oke, tuh kita masukkan. Oke, tuh. Kita kunci. Leher soangnya kita kunci ini. Ya, kemudian kita putar kiri kanan. Ya, loncer. Kalau ini seret tinggal kendorin lagi sobat ya ininya ya. Kemudian kita tarik ke atas, dia ngunci. Oke, sip. Kita pasang gearbox. Ya, di belakang sini. Ya, jangan terlalu kencang, cukup saja. Oke. Ya, kemudian kita tes, kita putar begini sobat. Dia harus lancar ya. Kemudian ini mutar ya. Nih. Tuh. Kalau ini seret tinggal diatur ya sobat. Ya, baut-baut ini kita kendorkan ya, kita atur supaya ini jadi loncer gitu ya. Asnya loncer. Oke. Ya, kita pasang di sini. Kemudian kita kencangkan. Oke. Kemudian kita goyang-goyang supaya ada toleransi sobat ya. Nah, ini terlalu sempit, kita kendorkan dikit. Iya, supaya dia ada toleransi sobat. Ya, tarikan gearboxnya. Ya, sekarang kita ke bawah. Ya, kita sambung, kita siapkan selongsong. Kalau sobat nggak punya selongsong ya siapkan isolasi gitu ya. Ini untuk speed yang merah, speed 3 atau speed kencang, kita sambung ke yang merah. Menyambung ini sobat apalah ya, merah ke merah, kuning kuning, hitam hitam gitu ya. Ya, karena selongsong bakar kita bakar. Kalau nggak punya selongsong pakai isolasi sobat. Kalau nggak punya isolasi bakar pakai isolasi biasa sobat. Kemudian dari colokan nih sobat, yang satu dia ke saklar 0 di sini di atas. Saklar 0, kemudian yang satu kabel lagi dari colokan kita gabungkan ke kabel putih atau kabel setrum sobat ya, untuk mas pion kabel putih. Kita tutup. Oke, kelar. Kemudian kita tutup sobat. Bagaimana caranya sobat tahu lah ya, kita rapikan begitu ya. Kemudian kita tutup. Kita baut. Oke, sip. Sekarang kita pasang kapasitor sobat, karena ini yang lama sudah lemah ya. Kita ganti yang baru, nilainya sama 1,5 mikro sobat. Oke, tuh. Ya, masang kabel kapasitor bolak-balik sobat ya, nggak masalah bolak-balik. Oke, selesai sobat tuh. Oke, bolak-balik ya sobat ya, kabel kapasitor nggak masalah. Kita pasang kedok mesin sini. Oke, sip. Ini tutup
pengunci ini, baut ini. Ya, kita tutup. Ya, sebelah bawah dulu kita masukkan. Ya, kemudian kita ke atas. Oke, sip. Oke. Nah, seperti ini sobat, ini belum masuk ya. Ini kita congkel aja pakai obeng kecil. Ya, supaya dia masuk ya. Kita dongkrak. Ya, begitu. Oke, sip. Kita pasang tarikan gearbox. Oke, sip. Sekarang kita tes sobat. Dengan listrik kita pasang dulu ini. Baling-baling. Oke. Ya, karena ini tidak ada pengamannya sobat, ini kita tarik ke atas sobat ya. Kita tarik ke atas supaya dia tidak nengok kiri kanan. Karena dia tidak ada tutup jaring. Kita colokkan ke listrik. Ya, kemudian kita putar satu. Oke. Oh, dia 3 sobat ya. Kalau di Maspion pertama dia speed 3 ya, kemudian turun speed 2. Kemudian speed 1. Ya, pelan ya. Oke sobat. Nah, ini karena tidak ada pengamannya, jadi kita tidak pakai swing ya. Kita cabut. Ya, demikian sobat tutorial kita bagaimana cara mengatasi kipas angin Maspion yang tidak bisa berputar pada speed 1 dan starting sobat ya. Ini ada terjadi keputus ya. Terjadi putus di sini. Lilitan starting dan lilitan speed 1, sehingga yang bisa bergerak hanya speed 2 dan 3 saja sobat ya. 2 dan 3 bisa bergerak, namun dibantu pakai tangan sobat. Kenapa dibantu mutarnya pakai tangan? Karena jalur kapasitor ini, starting ini dia lilitannya ada yang terlepas ya di solderannya ini. Ini sudah kita sambung, kemudian di speednya juga sudah kita sambung, sehingga normal kembali sobat. Demikian sobat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.